Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-15. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Kutipan ini merupakan kelanjutan dari kutipan minggu yang lalu. Namun kisahnya berbeda. Kalau minggu yang lalu Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Kali ini Yesus mengubah strategi. Sebelum dia mengunjungi kampung-kampung yang akan dia kunjungi, dia mengutus para murid untuk mendahului dia, untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Oleh karena itu, dia mengutus para murid untuk pergi berdua-dua. Dalam perjalanan itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak repot dengan macam-macam hal yang tidak penting. Mereka tidak perlu membawa banyak uang. Mereka tidak perlu membawa banyak ganti. Tugas mereka adalah mendahului Yesus, mempersiapkan jalan untuk Yesus yang nantinya akan datang. Poinnya menarik di sini. Subjeknya adalah Yesus. Yesuslah yang nanti akan berjumpa secara pribadi dengan orang-orang yang telah disiapkan oleh para murid. Maka para murid tidak boleh berlama-lama di satu tempat. Para murid tidak boleh berlama-lama dengan macam-macam urusan. Yang penting orang-orang yang dikunjungi siap untuk menerima. Yesus juga berpesan supaya kalau ada kampung atau keluarga yang tidak mau menerima mereka, karena Yesus akan datang ke tempat mereka, mereka diminta tidak perlu berdebat. Segeralah pergi dan kebaskanlah debu yang menempel di kakimu. Maksudnya bukan mengutuk, tetapi dengan mengebaskan debu, mereka nanti akan datang kembali ke tempat itu. Mungkin mereka nanti akan berubah. Dan kalau mereka bertanya, "Loh, bukankah kamu sudah pernah datang ke sini? Enggak kapok juga kamu ke sini?" Lalu mereka akan menunjukkan mana buktinya. Tidak ada debu dari kampung ini, dari rumah ini yang menempel pada kaki kamu. Jadi, semua orang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan sebagai pembukaannya, para murid diminta untuk mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat artinya apa? Bertobat bukan dimaksudkan dengan mendaftar banyaknya dosa. Bertobat di sini adalah melepaskan diri dari keyakinan-keyakinan lama untuk diisi, dibentuk oleh yang baru. Orang yang bertobat diminta untuk menjadi pribadi yang lepas, supaya tidak dibebani oleh masa lampau.
oleh masa lalu. Perbuatan dosa menjadi beban kalau kita terus-menerus membawanya. Kita menjadi tidak merdeka. Oleh karena itu, para murid juga diminta untuk mengusir setan-setan, diberi kuasa. Karena apa? Roh-roh jahat itu membelenggu manusia, membuat manusia tidak berkembang, membuat manusia tidak maju, membuat manusia tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan apa. Dan salah satu yang dibuat oleh roh-roh jahat itu adalah menakut-nakuti manusia supaya menyimpan masa lalunya, menyimpan dendamnya, menyimpan kemarahannya. Akibatnya mereka menjadi lumpuh oleh beban-beban itu. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kehadiran Yesus adalah untuk membantu manusia menjadi manusia yang semakin utuh, semakin sempurna, sebagaimana dikehendaki oleh Allah ketika menciptakan kita. Akan tetapi, banyak orang merasa bisa membangun dirinya sendiri tanpa peduli dengan Allah. Saat ini, banyak orang yang tidak lagi merasa perlu berhubungan dengan Allah, karena dia bisa mencukupi segala kebutuhannya sendiri. Benarkah demikian? Pada saat yang paling ujung, nanti kita akan berhadapan dengan Allah secara pribadi. Maka kita diajak untuk melepaskan diri dari apa saja yang telah terkonsep dalam kepala kita, supaya kita akhirnya bisa menerima Allah yang menyapa kita secara pribadi dalam diri Yesus. Inilah perjalanan para murid. Mereka diutus supaya orang-orang siap berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan diubah olehnya. Syaratnya satu, kita diajak untuk bertobat, meninggalkan hidup yang lama dan siap diisi oleh hidup Yesus yang baik. Tuhan memberkati kita.